Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Dalam nama Tuhan, Bapak Saudara, puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya Allah kita luar biasa, amin. Senang sekali bisa datang ke kota Malang, saudara ya, karena ya selalu Malang kota yang luar biasa buat saya, karena ada keluarga saya juga, saudara ya. Jadi sekalian datang, sekalian ketemu keluarga, menikmati perjumpaan dengan sahabat, teman, dan tentunya kuliner, saudara ya. Itu yang paling saya tunggu-tunggu kalau di Malang, saudara ya. Teman-teman saya di sini baik-baik ya, teman-teman Betani ini luar biasa buat saya, saudara ya, karena selalu disediakan makanan tradisional, haleluya ya. Tapi saya nggak ngomong itu hari ini ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, setelah diteliti ketika pandemi ini datang, ada pertanyaan besar yang muncul. Pertanyaan begini, Tuhan itu masih ada apa enggak? Nah pernah nggak saudara bertanya, ketika punya masalah, pernah nggak bertanya, Tuhan masih ada enggak sebenarnya? Coba lihat sebelahnya, pernah nanya enggak saudara? Mas bro, pernah nanya enggak mas bro? Bapak ibu pernah nanya enggak? Ekonomi saya enggak jalan, bisnisku enggak lancar, kerjaanku dengar dia diberkati, kok aku enggak diberkati juga ya? Terus rumah tanggaku lagi galau nih, andilau. Antara dilema dan galau. Saudara. Ini gimana masalahnya kok enggak kelar-kelar begitu ya? Pertanyaan besar orang di tengah pandemi adalah Tuhan, ini bekerja apa enggak? Sehingga membuat satu masalah besar dalam hidup Anda dengan saya, yaitu orang mulai malas untuk berdoa. Karena kenapa? Kehilangan kepercayaan. Ragu, saya ini doa kepada Allah yang benar enggak sih? Kalau Tuhan enggak bisa tolong, udahlah Gunung Kawi lebih kelihatan. Tinggal dek jadi. Saya udah doa sama Tuhan, belajar puasa, ikut komsel, ikut kelas semuanya. Tapi kok Tuhan enggak gerak ya? Sehingga membuat tanpa sadar berat rasanya untuk kita berdoa. Nah hari ini temanya sederhana, berat berdoa saudara ya. Saya enggak tahu apakah saudara berat rasanya berdoa begitu ya. Mari kita akan belajar firman Tuhan Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Mari kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini bersuara 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah secara teologis Bapak Ibu Saudara secara cepat kira-kira begini. Yesus waktu mengatakan marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Kuk yang kuberikan. Nah kata kuk itu sedang menunjuk hukum Taurat sebenarnya. Kalau kamu ngikuti hukum Taurat yang kamu lakukan secara daging capek. Karena kenapa? Loh saya ini korban. Orang Israel itu ada 7 kali ibadah. Saudara. Yang dekat di bait Allah harus kalau Anda lagi masak, bapak-bapak lagi nukang harus berhenti ke bait Allah dulu. Sebelum bait Allah ada korban. Bayangkan terus setiap hari begitu. Betul gak saudara ya? Capek rasanya. Tapi Yesus bilang, kalau kamu secara ibadah rohanimu saja capek, ikut aku. Datang sama aku. Karena kuk yang aku beri, tidak susah. Nah ini menarik saudara ya. Jadi ternyata kelelahan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Matius, tidak hanya lelah secara masalah. Problemnya, bisnisnya belum lancar, anak belum bisa berhasil, ketegangan di kantor. Bukan cuma itu masalahnya. Bahkan waktu mengikuti menjalani ibadah di bait suci atau hukum Taurat, capek rasanya. Berat sekali. Anda bayangkan salah satu peraturannya kalau hari Sabat tidak boleh mengangkat benda di atas 2,5 kilo. Nah bayangkan kalau anakmu beratnya 30 kilo, jatuh masuk lubang pada hari Sabat. Nah tunggu dulu nak ya, sampai petang Pak, cuklek iki Pak, cuklek. Tunggu dulu, cuklek di jamaah Tuhan. Bukan di jamaah Tuhan, langsung bawa ke dokter saudara. Karena 2,5 kilo tidak boleh. Sudah begitu tidak boleh berjalan lebih dari 3,5 kilo. Nah satu kali saudaramu telepon, jaraknya 10 kilo dari rumah saudara. Tolong aku lagi sakit banget perlu ke rumah sakit, hospital. Gak iso, ini sabar. Cuma bisa 3,5 kilo. Anda bayangin terhambat semuanya. Nah puji Tuhan kita ikut Tuhan Yesus. Masih hidup semuanya? Kok gak ada amin saudara ya? Apa gak ikut Tuhan Yesus saudara ya?
Lu puji Tuhan kita masih, Tuhan Yesus itu beda saudara ya. Aturannya mudah tapi gak semudah yang kita bayangkan. Karena kenapa? Walaupun kita punya Tuhan Yesus yang mempermudah cara ibadah kita, rupanya hal berdoa itu masih wabot rasanya saudara ya. Suruh doa itu gak nyaman. Mengapa orang itu merasa berat di dalam doanya? Pertama orang alasannya berat berdoa, satu biasanya karena dosa. Dosa membuat Anda gak merasakan Tuhan, hadirat Tuhan. Pelanggaran yang kita lakukan, buat kita rasanya jauh daripada Tuhan. Yang kedua jelas rasa malas. Bapak Ibu malas itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Bingung. Loh malas itu sesekali boleh. Lek gaya hidup malas itu yang enggak boleh. Misalnya saudara lagi baper, bukan jemaat Betani sini. Jemaat yang lain, sinode yang lain saudara ya. Yang adanya di luar angkasa di Mars dan Venus saudara ya. Lagi kerjaan, lagi di kantor akhirnya baper. Akhirnya mau ibadah, malas gitu. Sesekali, perasaan malas bisa turun. Boleh, boleh. Tapi gaya hidup kemalasan, nah itu enggak boleh. Bapak Ibu banyak orang Kristen lucu, pengen diberkati Tuhan, tapi gak rajin cari Tuhan. Males, tapi lucunya ya pengen diberkati. Pengen sukses, pengen berhasil, jadi kepala, bukan jadi ekor. Jadi naik dan tidak jadi turun, tapi males, gak iso. Bapak Ibu kenapa orang malas doa? Mungkin karena masalahnya gak kelar-kelar. Ketika orang punya masalah berat, ada 4 pertanyaan utama akan muncul. Pertama adalah mengapa saya? Yang kedua adalah berapa lama saya bisa selesai masalah ini? Kalau sampai 6 bulan gak selesai, pertanyaan ketiga, Tuhan kuat gak? Jangan-jangan gak kuat lagi nih. Udah 6 bulan masalahnya. Lewat 6 bulan sampai setahun, pertanyaan terakhir, Tuhan engkau ada apa enggak? Nah itu pertanyaan pandemi sama. Itu selalu muncul, pertanyaan ini 4 akan muncul. Mengapa saya yang kena? Jadi malas doa. Kenapa orang malas berdoa? Bisa jadi karena jawaban doa, gairah hidupnya mulai kurang. Ya udahlah, malas lah. Toh aku selama ini doa, pelayanan juga kayaknya gak ada perubahan. Nah ini masalah saudara ya. Semangat hidupnya mulai hilang. Jawaban doanya belum ada, pengetahuannya minim tentang doa. Nah bulan ini tentang doa saudara ya. Saya percaya Tuhan mengajar tiap orang tiap minggu beda-beda, penerimaannya bisa beda begitu ya. Nah jangan-jangan kita ini kalau bicara, kenapa sih gak berdoa? Ya ini kejadian saudara ya. Ya gimana Pak, saya udah setahun doa, produksi saya gak lancar tuh. Katanya Tuhan baik, kalau pokoknya beriman aja, percaya, mujizat terjadi. Saya ditelepon kemarin, bulan lalu, akhir bulan, salah satu anak rohani saya di Surabaya terpaksa ke Penang, Malaysia. Karena kenapa? Karena kanker stadium 3 sudah nyebar ke beberapa alat fungsi organ tubuhnya. Ternyata setelah diajak ngomong mulai sadar bahwa sebenarnya sakitnya udah mulai berasa. Cuman biasa orang saudara ya, merasa masih kuat, masih muda, masih hebat, suruh periksa enggak mau. Begitu parah baru bertanya, Tuhan kok enggak ngasih tahu ya? Loh Tuhan udah ngasih tahu sebenarnya, waktu tubuhmu mulai agak sakit-sakit Tuhan ngasih tanda itu sebenarnya, periksa dulu. Berapa banyak di antara kita mulai males berdoa, berat rasanya berdoa Bapak Saudara. Tapi hari ini untuk mengatasi gimana ya supaya Anda dengan saya tetap mau doa Bapak Ibu. Karena percayalah, saudara pasti dengar kata-kata ini, doa itu nafas orang percaya. Doa itu ngomong sama Tuhan. Doa macam-macam, saya nggak mau ngajar lagi tentang kata itu karena Anda pasti sudah tahu. Tapi sekarang kalau Anda merasa berat untuk berdoa, even kau pemain musik sekalipun, meskipun Anda juga seorang penari atau pemuji, Anda mungkin seorang diaken, dan mungkin berat untuk doa. Terus gimana caranya supaya saya tetap bisa berdoa lagi? Pulih hubungan saya dengan Tuhan. Maka yang pertama Bapak Ibu yang harus kita lakukan adalah mari minta hadirat Allah lagi. Yang sering kali membuat kita kehilangan gairah karena kita tidak lagi merasakan kedekatan dengan Tuhan lagi. Dulu saya nggak tahu berapa banyak antara saudara yang dulu pernah waktu acara retreat atau acara itu kayak ditanya, Om kok nangis? Aku gak ngerti. Aku cuma kok nangis. Aku tuh gak ngerti. Ada gak saudara yang pernah ngalami situasi gitu tuh kalau ditanya, kenapa kamu mainnya kok beler? Kenapa kamu kok baper banget? Aku
main drum itu kayak itu hadirat Allah tuh. Ya gak bisa diomongin. Masih ngalami gak? Kalau belum, jangan minta apapun. Mintalah hadirat Allah. Amin. Karena kalau hadirat Allah turun, perkara besar terjadi. Loh, saya pernah ngalami saudara. Situasi di mana kayaknya, Bapak Ibu, kita mau jujur bareng-bareng ya. Ada gak di antara saudara pernah berdoa malam hari, aminnya pagi? Saya terus terang angkat tangan saudara ya. Sampai saya pikir saya berlutut kayaknya luar biasa, kesemutan. Kenapa? Karena aminnya jam 4. Loh kita sama kan, senasib semua kan. Pernah ada masanya buat badan kita tuh kayaknya pengen menyembah Tuhan. Hilang dalam hadirat Tuhan. Lost in the presence of God. Anda semua ngalami, kita semua ngalami. Tapi maaf, harus ada momen kembali temukan hadirat Allah. Nggak tahu saudara, ada orang tertentu caranya dengerin musik sendiri, terus tiba-tiba nangis. Ada yang dengerin khotbah dulu, macam-macam tiap orang. Saya nggak bisa nyuruh saudara harus dengan datang KKR siapa, enggak, tiap orang berbeda. Ada kok orang datang 10 KKR nggak nangis-nangis juga tuh. Apa? Pengen tahu pendeta ini bener apa nggak khotbahnya, cuma gitu doang. Ya dia nggak rasa hadirat Tuhan. Ada orang benci Kristus, tapi oke, saya pengen tahu Yesus seperti apa. Tiba-tiba terima lawatan Tuhan. Tapi ada orang Kristen bertahun-tahun, akhirnya menjadi batu dan kering keras hidupnya. Karena tidak lagi menikmati hadirat Tuhan. Apa harus kita lakukan supaya kita menikmati kembali doa-doa kita yang berkenan di hadapan, doa yang penuh dengan kuasa. Maka Bapak Ibu mari ingat lagi, kalau kamu merasa malas doa, ingat kebaikan Tuhan. Lu Anda hidup hari ini loh, bukan karena kau pintar. Bukan karena kuat gagahmu. Bukan karena kekayaanmu, bukan karena Anda seorang dokter, Anda tahu cara makan, nutrisi, 4 sehat, 5 sempurna, 6 muntah. Anda tahu semua teori itu. Tapi kalau enggak karena Tuhan enggak bisa. Loh betul enggak? Yang nge-gym kemarin tuh, klek patah langsung kan. Loh enggak, maksudku jenenge umur itu kita enggak ada yang tahu. Orang itu sehat loh yang nge-gym itu kan ya bro ya. Kok bro, Pak, lupa kok bro. Ya, soalnya gayanya anak muda, sudah jadi enak manggilnya bro. Sudah ya. Itu kan lagi, beliau kan PT online gitu ya. Memang jago orang itu saudara ya. Yang istilahnya, kesehatan atau pengajar hidup sehat lah beliau ini. Loh muda juga. Ada yang umur 23 tahun mati juga kena serangan jantung. Loh kita gak ada yang tahu. Loh kalau kita masih hidup hari ini, di tengah persoalan masalah saudara, di tengah situasi gak nyaman, bukankah ini kebaikan Tuhan? Loh betul kan? Anda masih bisa mendengar orang ganteng ini bicara. Anda masih bisa dengar, maksud saya bisa dengar. Mau botak apa gak gondrong sing khotbah gini. Kalau Anda masih bisa dengar, itu kasih karunia Tuhan loh. Daripada, ngomong apa sih? Apa sih? Itu terlalu percaya, gak kelat aku. Percaya pantulannya. Ayolah. Jangan berat untuk berdoa. Karena kenapa? Tuhan terlalu baik. Kalau dulu ada lagu jadul namanya, hitung berkatmu satu-satu. Tiap hari itu berkat. Bisa bangun itu berkat. Bisa nyanyi itu berkat. Bisa berdoa itu juga berkat. Amin. Apa harus kita lakukan Bapak Saudara supaya kita tidak lagi berat untuk berdoa? Saya mengajak setiap saudara untuk menyadari bahwa kita perlu konsisten. Capek, lelah, males ada. Saya enggak paksa Bapak Ibu 1 jam, 5 menit nyembahlah. Doalah, walaupun cuma 5 menit, tapi konsisten. Karena kenapa? Daging ini, kan dibilang begini, roh itu penurut, daging itu lemah. Tanya sama beliau. Daging ini kalau dimanja, bisa enggak latihan. Morong gelombor. Betul kan? Teman-teman, saya punya seorang teman saya, ayahnya itu dulu atlet binaraga. Bukan binaraga, bukan. Lifter ya, angkat berat berarti kan ya. Masa mudanya, itu seorang lifter nasional. Saya nggak tahu apakah ikut Popda, kalau nasional kayaknya belum, tapi mungkin Popda gitu ya. Bapaknya tinggi besar sebenarnya. Begitu sepuh, karena beliau tidak menjaga fisiknya,
mohon maaf nih, kan ada istilah gelombior gitu ya. Akhirnya ininya yang tadinya keras, kencang itu jadi terima kasih Pak. Itu dalam bahasa Jerman kentor, saudara ya. Mengalami kekentoran, saudara ya, kekentoran, saudara ya. Terus gelambirnya kayak ewek gitu, saudara ya. Aku pernah nanya, loh papamu sakit apa kok kayak ada ewel-ewel gitu. Itu gak sakit Kak bapakku, itu dulu dia atlet loh. Loh atlet kok ada ewel-ewel gini? Oh dia karena udah gak latihan lagi, akhirnya dagingnya, bukan daging, kayak kulitnya turun lah begitu. Loh semangat doa itu sama, itu dimulai dari mana? Bukan dari cuman roh, tapi kebiasaan tubuh ini loh. Saya pokoknya malam walaupun capek, wis pokoknya berlutut nyembah 5 menit. Sejujurnya pengen gak? Angkat selimut, Tuhan kau mengerti. Sebelum saya ngomong pun kau udah tahu Tuhan. Jadi aku gak perlu ngomong sebenarnya. Terima kasih. Loh aku ya kepengen kayak begitu. Kepengen. Karena kan Alkitab yang ngomong sebelum kamu bicara Tuhan tahu. Jadi ngapain berdoa? Kan buat alasan sebenarnya kan. Tapi supaya Anda belajar perlu namanya konsisten. Doa itu bukan karena kamu lagi punya masalah. Doa juga bukan karena Anda lagi bersuka cita. Tapi doa itu memang harus konsisten. Kebutuhan kita. Kita ini lemah Bapak Ibu. Saya mengucap syukur salah satu teladan dari pengusaha hebat. Yang sepanjang pagi dia terus bangun hubungan hidup dengan Tuhan. Sepanjang jam ibadah terus ibadah. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan masalah datang. Kita tidak pernah tahu kerugian akan datang, siapa akan nusuk kita, siapa akan bela kita tidak pernah tahu. Tapi waktu kita berdoa kepada Tuhan kita sadar saya lemah, Tuhan kuat. Dan dalam kekuatan Tuhan dia merencanakan pertolongan. Dan Anda tahu pengusaha itu terkenal. Sempat masuk TV namanya Ayub. Ayub Alkitab maksud saya Ayub. Tapi kan konsisten tuh, betul gak? Tiap hari konsisten dia cari Tuhan. Masalah kita gak ada yang tahu. Tapi sepanjang Anda konsisten cari Tuhan. Percayalah perlindungan, kasih karunia, mujizat tetap terjadi. Yang terakhir Bapak Saudara, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita terus menjaga api doa kita. Maka selalu ini, tadi saya sempat Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak agak terlambat masuk. Saya berterima kasih hari kepada Tuhan karena bisa ketemu Pak Sam, saudara ya. Saya ini sedang belajar mengembalakan Bapak Ibu. Gereja kami belum seluar biasa Bapak Ibu. Hari ini yang kalau menyembahkan tuh enak banget, seneng gitu ya. Pemusik, alat musik enak. Wah pokoknya ciamik lah, pokoknya tempatmu ini pokoknya top, markotop lah. Di tempat kami itu masih ya belajar, kita masih coba desain apa semua begitu. Tapi ada 2 pendeta yang saya pelajari sebenarnya. Makanya tadi waktu sempat bisa, saya selama di sini 2 kali saya ketemu Pak Sam, Pastor Samuel, dan hari ini kejutan bisa ketemu sebenarnya. Jadi saya nanya lagi tuh, karena saya baru terjadi transisi kepemimpinan di gereja kami, saya diangkat jadi gembala. Jadi saya tanya nih gimana ya cara mengembangkannya, cara mengelola, saya tanya sebenarnya. Tapi bulan Februari tahun lalu saya datang dengan istri saya. Tahun lalu dengan istri saya ketemu Pak Sam juga, terus mendengar kesaksian sebenarnya. Ada 2 pendeta yang saya pelajari sebenarnya. Satu gereja ini, kedua adalah gereja di daerah Bekasi. Kalau di gereja ini sebenarnya, kalau saya lihat pertumbuhannya luar biasa sebenarnya. Di sebuah kota yang mungkin jumlah orang Kristen juga sudah banyak, gitu sebenarnya. Tapi secara pertumbuhan level itu naik. Kalau gereja di Bekasi, jemaatnya dia juga ibadah sama sekitar 4-5 kali ibadah. Tapi enggak seluas ini ruangannya. Jadi paling mentok itu 250 orang, saudara ya, 4 kali ibadah. Tapi dalam masa pandemi cabangnya 50. Lo kan mikir saudara ya. Itu gimana caranya bisa bertumbuh di tengah situasi sulit, gimana bisa buka cabang. Yang satu ini gereja ini buka cabang di Kuching, Malaysia. Sebelahnya Anjing, terus ada bukan ya, ada Kuching Malaysia sebenarnya, di Sarawak sebenarnya, ada di Kuching, di Miri, di Bintulu, apa mana. Saya beberapa kali kan pernah ke daerah sana sebenarnya. Jadi waktu disebutin saya cukup tahu lah daerah mana yang disebutkan. Terus kemudian sempat buka juga di Osaka sama Kyoto. Lo gereja tidak gede sebenarnya. Tapi pelajarannya dari 2 gereja ini adalah begini. Ketika melihat apa yang terjadi, hasilnya, membuat semangat itu gak boleh berhenti. Maksudnya begini. Ketika mujizat, kita ingat terus ada mujizat terjadi, terus mujizat terjadi, terus mujizat terjadi. Itu yang membuat akhirnya doa itu gak bisa dihentikan. Kenapa saya mau terus berdoa?
karena saya pernah kejadian anak saya hampir mati. Dipulihkan Tuhan, dijamah Tuhan, disembuhkan kembali. Di tengah rasanya tidak mungkin. Ada satu kali kejadian saya hampir tabrakan. Gara-gara pelayanan cukup jauh, nyetir sendiri, istri saya waktu itu nggak bisa mobil manual, saya pakai manual. Dari Jakarta turun ke rumah mertua di Semarang, sebagai menantu yang baik harus begitu. Jadi ke Semarang, ke Semarang, ngobrol dulu sama mami, papi mertua, jalan ke Surabaya. Khotbah di Surabaya, keliling, Jumat, Sabtu, Minggu, keliling, pulang, nyetir sendiri lagi. Ada keponakan ikut dari arah Surabaya, istri saya menunggu di Ambarawa, do you know Ambarawa, saudara ya? Ambarawa. Saudara ya. Dan hari itu belum ada tol, saudara, belum ada tol, saudara. Tolnya itu baru tol Cikampek ke arah Jakarta. Terus jemput istri saya. Istri saya bilang gini, aku hari Senin harus masuk kantor. Kebetulan istri saya kerja di sebuah bank namanya Bank Capek Antri. Di situ ya. Jadi dia bilang, aku harus ke kantor loh, Senin aku karena gak ambil cuti cuma Jumat sama Kamis. Oh ya wes, nyetir ya. Sampai Ambarawa, badan lelah, tidur cuma 1 jam. Terus jalan, istri saya, kamu kuat enggak? Kuat, kamu kan mesti kerja. Sebagai suami yang bertanggung jawab. Nyetir ya. Nyetir sampai daerah Subang, itu ternyata ditutup. Jalurnya harus pindah masuk ke arah Purwakarta maksud saya. Purwakarta kan Jawa Tengah ya, Purwakarta. Jadi nyimpang gini terus balik dari Purwakarta nanti keluarnya tol Cikampek. Ya. Tinggal lurus diputar gini. Nah saat muternya lalahnya udah lebih tinggi. Ya. Istri saya udah ngeliat tuh, saya nyetir sambil berdoa, haleluya. Dia bilang, udah tidur aja, enggak. Kamu harus sampai kantor jam 8. Jadi harus sampai rumah jam 6, kamu mandi baru saya anterin. Udah ngantuk sudah, akhirnya berhenti di pom bensin. 15 menit jalan lagi. Sampai akhirnya jam 6 itu masuk Cikampek. Saya bilang istri saya minta maaf. Kayaknya enggak mungkin ngejar lagi. Karena masuk tol Halim, tol dalam kota udah pasti macet jam segini. Jadi aku minta maaf. Ya udahlah mau gimana lagi. Mungkin agak sedikit kecewa. Saya tetap nyetir saudara. Dan dalam kasih karunia Tuhan, itu saya nyetir naik dari Purwakarta masuk Cikampek. Begitu masuk Cikampek dulu belum ada pembatas di tengah. Dulu masih jalurnya ada tengahnya kayak ada taman. Terus ada kayak solokan air sedikit gitu. Yang nggak ngerti pura-pura bangun-bangun aja ya. Yang mana sih? Enggak, pura-pura aja sudah ngerti ya. Kalau zaman sekarang ada lewat, nggak ada, itu sudah Cikampek itu udah nggak ada, kecuali Anda masuk Palikanci, tol Palikanci masih ada, tengahnya itu masih ada gitu ya. Baru naik, saya di ekor mata saya lihat ada truk di sebelah kanan. Oh ya saya berhenti dulu sebentar, truknya lewat. Truk lewat, mata saya, orang sebut sekarang namanya deep micro sleep, yang seketika hilang. Seketika hilang, itu masuk ke rumput itu. Tuh kaget, nggak terkendali mobil udah nggak terkendali. Saya mau lawan arah, ada mobil lewat, belok kiri, itu naik setengah begini. Dengan gaya, ingat film-film yang pernah saya ikuti waktu itu sudah ya, tak tendang, supaya bannya turun ke bawah. Besi, Anda lihat di tol itu ada besi angka 45 km gitu, hajar sekali. Saya mau hajar tengahnya supaya berhenti, kalau tengah berhenti kena istriku, aku nikah lagi, enggak boleh. Jadi pokoknya seketika cepat saudara ya. Itu harus secepat James Bond mikirnya saudara ya. 70 meter baru berhenti. Bocor, asnya patah, ada bensin mulai ngocor begitu saudara ya. Terus keluar, matiin. Semua sehat ya. Bapak Ibu, hari itu saya mau lagi beli rumah baru di Sunter saudara ya. Nah mertua saya, karena baik hati, karena tadi saya lewat Ambarawa, dia itu bawain piring. Kira-kira tahu hati saya. Itu mertua kasih piring sebagai hadiah pernikahan. Kasih kaca yang orang udah pengen beli ini kaca kuno. Tawar 4, 5, 6 juta gak dikasih. Demi menantuku yang hamba Tuhan itu. Cedok. Aduh mertuaku ngomong apa itu ya. Aduh saya deg-degan, wah itu saya gemeter tuh.
istri saya baik, ponakan saya baik, kami keluar. Terus dalam seketika polisi datang apa semua, pokoknya kita ngobrol, ya kami kejadian, saya lelah, saya ngomong terus terang, saya salah, bla bla bla. Saya telepon Garda Auto, saya telepon om dari istri saya untuk bantu bawa kendaraan, angkat barang, Garda Auto datang. Wah itu buat saya kasih karunia. Istri baik, saya baik, keponakan baik. Semua gelas dan piring baik. Malaikat gonceng, cekelin. Malaikat dicekelin. Wah saya itu deg-degan tuh karena kenapa? Dalam hidup saya itu ada 4 yang saya takuti. 1, Tuhan Allah. Betul enggak? Tuhan harus kita takut saudara ya. Yang kedua, ojo istri. Wah RCTI hari ini. Rombongan cowok takut istri berarti hari ini. Kok istri tutup? Bukan. Yang harus kita hormati itu takuti orang tua. Kan hormati ayah ibu kan? Baru yang ketiga adalah, ojo ngomong istri meneh, ojo ngomong istri. Mertua, kan begitu saudara. Betul enggak? Ini yang terakhir baru, siapa? Gembala. Oh, pereng, gembala. Ya kita hormati. Kan kalau aku pokoknya gembala ngomong apa, nurut. Karena kenapa? Karena kita bilang, dia yang harus tanggung jawab terhadap jiwa saya kan. Dia yang doain kita masalahnya. Tapi kan yang ketiga, orang tuh mertua, hormat sama mertua, saudara, piring pecah. Ngeri, saudara ya. Terus waktu dipindah-pindahkan, saya deg-degan kedua. Lah kaca itu loh, saudara. Yang mau dibeli orang kaca kuno dengan bingkai jati, semua itu mau diincar orang, dikasih ke saya. Pecah enggak ya begitu dibuka. Puji Tuhan, malaikat jagoi meneh. Akhirnya sampai rumah, taruh barang, kocoy tak taruh dengan ini tembok. Lagi jalan, plek, pecah. Loh, langsung saudara ya, aku stres langsung. Ini malaikat, yo lali malaikatnya saudara ya. Kok enggak dijaga ini. Tadi waktu mobil, semuanya gak ada yang pecah, piring, gelas, cermin gak pecah. Neng omah ditaruh gelek, lewat, prak, loh. Langsung tak taruh nih gudang atas saudara ya. Papi itu pernah mikir gini, loh kok kocoy kemana? Nggak ada saudara ya. Tapi pokoknya kita nyelimur saudara ya. Pokoknya supaya papi itu nggak marah saudara ya. Sampai akhirnya kami mengakui, Pi, tak ajak ke atas. Opo? Papi lo, iki lo hasilnya Pi. Saya bilang gitu, seret pecah saudara ya. Tapi maksud saya adalah sepersekian detik micro deep sleep itu atau ngantuk tidur yang sekian detik yang lelah itu ternyata mengerikan sekali. Tapi saya percaya, bukan karena saya sering main sama Jason Statham, atau juga dengan pemain-pemain dari Fast and Furious, saudara ya. Tapi saya percaya itu karena tangan Tuhan. Itu yang buat saya kalau suruh doa, ayo doa, penyembahan niat aja. Loh kenapa? Karena aku pernah melewati masa yang susah itu. Bukan masalah uang doang, bukan masalah dijahatin temen, bukan masalah difitnah orang. Itu masalah yang bisa selesai. Tapi kematian di ujung tanduk sekian detik itu persoalan. Yang buat saya belajar, ngapain males doa. Terlalu banyak berkat yang Tuhan beri. Terlalu banyak hasil yang Tuhan kasih. Terus kenapa mesti males? Kenapa mesti berat untuk berdoa? Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, apapun masalah saudara, mari ingat. Selalu ada hasil yang kita dapat waktu kita berdoa. Bapak Ibu, kata Ibu Bedmore mengatakan demikian, Tuhan bersama dengan kita. Dan untuk kita, meskipun waktu wajahnya dan perkenanannya sepertinya tersembunyi atas hidup kita. Dia pasti menemani, dia pasti bergerak untuk kita. Walaupun kelihatannya kok Tuhan enggak ada ya. Kok Tuhan enggak bersama aku ya. Tuhan kok enggak bela aku ya. Tuhan katanya kamu ada tiang awan, tiang api nuntun aku. Enggak kelihatan. Tapi sejatinya dia selalu bersama kita. Amin. Amin. Jadi hari ini mari putuskan, Anda mau menjadi orang Kristen yang tetap malas-malasan doa, pelayan yang juga susah sekali kalau diajak doa pengurapan, pelayan juga susah kalau di jam doa, atau Yesus itu bagian Anda dengan saya. Karena kenapa? Hasilnya udah banyak yang kita dapat ketika ikut Tuhan. Maka doa konsisten, terus kita lakukan. Hadirat Allah menjamah rumah kita, tempat usaha kita.
perjalanan hidup kita. Amin.